Kasih Tuhan, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan turun atas kita semua pada sore hari ini untuk menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan. Ini mungkin cuma saya yang kepanasan atau memang hawanya panas, saudara ya. Panas sekali ya. Tapi mari tidak mengurangi kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Saya membawa firman Tuhan tentang bagaimana mengerjakan keselamatan. Ya, kita sering mengerti tentang ayat ini, tetapi kemudian bagaimana selanjutnya kita mesti bertindak untuk bisa mengerjakan keselamatan itu, kita akan belajar bersama pada sore hari ini. Saya mengambil ayatnya, judulnya mengerjakan keselamatan. Ayatnya di dalam Filipi pasal 2, ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita sudah sering dengar ayat ini ya, tentang mengerjakan keselamatan. Namun kadang-kala kita kurang mengerti yang kita kerjakan gimana. Keselamatan itu mesti kita apain. Kita mesti bagaimana gitu kan ya. Mari kita lihat pendahuluannya dahulu, saudara. Nah, kita tahu semua saudara bahwa keselamatan itu diberikan gratis oleh Tuhan. Karena Tuhan telah selesaikan semua dengan lunas lewat penebusannya. Keselamatan itu gratis diberikan kepada kita. Sebab Tuhan sudah bayar itu. Lunas. Jadi keselamatan bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Tetapi tidak cukup sampai di sini, saudara. Keselamatan harus kita kerjakan selama kita masih hidup di bumi ini. Ya, kadang ada orang bilang itu, Yohanes 3:16 Pak. Supaya barang siapa yang menerima Tuhan tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul. Ketika seseorang menerima Tuhan percaya lalu mati, dia langsung masuk surga. Kayak penjahat yang disalib. Tetapi ketika kita masih hidup, kita mesti mengerjakan keselamatan itu. Karena ada tugas yang harus kita kerjakan selama kita hidup. Yaitu tanggung jawab tentang keselamatan ini. Ya. Mari kita lanjutkan, saudara. Nah, mengapa keselamatan harus terus dikerjakan? Karena keselamatan menyangkut pembebasan dari hukum dosa dan maut. Kita itu diselamatkan dari hukum dosa atau maut. Diambil keluar, saudara. Tidak lagi masuk dalam penghukuman, kita dibebaskan. Tidak lagi di bawah penghukuman, tetapi di dalam keselamatan. Nah, untuk menjaga agar kita tetap merdeka dan tidak masuk lagi ke sini, saudara. Itu bukan tugas Tuhan lagi, saudara. Tugas Tuhan udah selesai. Saya bayar kamu lunas. Bebas. Tapi mesti ada yang harus dikerjakan. Nah, masalah saudara untuk menjaga supaya tidak masuk ke sini lagi, itu bukan tugas Tuhan. Tapi kita. Itulah sebabnya, saudara, keselamatan kita ini mesti harus dikerjakan. Dikerjakan untuk apa? Satu, untuk menjadi kesaksian hidup kita bahwa kita orang yang sudah merdeka dari kutuk dosa. Kedua, saudara, kita mesti mempertahankan itu keselamatan. Sebab jika tidak ini keselamatan bisa hilang karena mungkin ulah kita sendiri. Kesalahan kita sendiri. Makanya Tuhan kerjakan itu. Jangan cuma puas berhenti di situ. Kita enggak boleh main-main di situ. Ya. Mari kita lanjut terus, saudaraku, supaya kita nanti tahu ya. Nah, untuk mengerjakan keselamatan ini, saudaraku, kalau tadi keselamatan gratis. Tetapi untuk mempertahankan keselamatan ini, supaya nggak hilang. Supaya menjadi kesaksian hidup kita dan keselamatan ini tetap dipertahankan, tidak hilang. Itu tidak gratis, saudara. Mahal harganya dan tidak mudah. Penuh dengan perjuangan dan pengorbanan kehidupan kita. Ini yang kita akan belajar bersama. Saudara dan saya perlu belajar bersama di sini. Nah, meski tidak mudah, bukan berarti
itu tidak bisa dikerjakan, bisa. Ya. Nah di sini kita lihat Rasul Paulus memberi modal dasarnya kepada kita. Untuk kita setelah diselamatkan, kita mengerjakan keselamatan ini, dipelihara, dijaga supaya tidak nyemplung sini lagi. Satu, kedua supaya menjadi kesaksian hidup kita untuk orang lain juga mau masuk ke dalam keselamatan, percaya. Ini gak mudah, tapi bisa dikerjakan. Nah Paulus kasih modal utamanya, kita lihat ayatnya saudara. Di ayat awalnya dikatakan demikian, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Itu dia saudara. Saya baru belajar di sini memang letaknya saudara. Kita kadang-kala taat, kadang-kala tidak. Kadang jadi baik, kemudian setengah baik, lalu tiba-tiba enggak baik. Ada masalah Tuhan beri baik. Ada masalah kita jadi enggak baik lagi saudaraku. Karena ada luka hati jadi tidak baik lagi. Ini jatuh bangun terus saudara. Karena kita enggak taat. Nah kita perlu taat. Nah ketaatan harus dibangun dari awal ini. Komitmen ini harus dibangun dari awal saudaraku. Karena tanpa ketaatan tidak mungkin orang mampu melalui hal yang sulit. Nggak mungkin. Dan yang kedua ketaatan itu harus terus dilatih seperti anak yang baru belajar jalan. Sebab ketaatan kata orang Tegal nggak ujuk-ujuk datang sendiri. Orang bertobat diselamatkan dari dosa, dimentaskan ini ke sini jadi keselamatan. Terus dia jadi taat. Enggak saudara, makanya harus dikerjakan. Harus dilatih seperti anak yang baru berjalan. Baru berjalan jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Sampai kita menjadi mahir dan pintar jalan. Dan itu juga perjalanan kehidupan rohani kita. Untuk kita dapat memelihara keselamatan kita. Nah kalau kita melihat saudara tentang kalimat hai saudara-saudara yang kekasih kamu senantiasa taat. Dalam terjemahan Indonesia kan gitu aja, taat. Tapi kata taat dalam terjemahan aslinya itu ada ceritanya taat yang bagaimana. Nah itu itulah mari kita lihat saudara. Kata taat itu dalam bahasa asli ditulisnya hipako. Nah dalam tulisan asli hipako itu artinya pertama saudara, mendengar dengan seksama untuk kepentingan memahami. Jadi kata taat di sini kalau kita kan taat ya gitulah taat. Tapi taat yang dimaksud oleh Paulus itu prosesnya adalah orang ini mesti mendengar dulu dengan seksama untuk kepentingan memahami. Paham ya. Karena ketaatan hanya dapat terjadi ketika orang memahami betul isi perintahnya saudara. Orang jangankan taat saudara. Untuk melakukan aja dia gak mampu karena apa? Gak paham dia. Gak paham. Tidak heran banyak orang Kristen pertumbuhannya begitu-begitu aja. 10 tahun kayak gitu. 20 tahun ya begitu. Gak ada perubahan. Masih mending gak ada perubahan. Kalau morot lebih jahat lagi. Untuk itu saudaraku supaya kita bisa mendengar dengan seksama. Jangan biasakan dengar perintah Tuhan atau firman Tuhan dengan sambil lalu. Apalagi main HP saudara. Tadi pagi saya sampai menyinggung soal kebiasaan orang Tegal sambil didis. Tahu sambil didis ya. Dengan firman Tuhan sambil garuk-garuk. Anak tuh maneh. Garuk-garuk. Yang lain garuk-garuk. Diambung. Dengar firman Tuhan loh. Nah model begini saudaraku orang. Kalau kita sambil lalu kayak gini. Ini tidak membuat kita dapat memahami firman Tuhan sepenuhnya. Jadi betul-betul kita cara mendengar itu penting saudara. Nah orang yang tidak paham perintah Tuhan jelas tidak mungkin bisa taat untuk mengerjakan keselamatannya. Ya karena dia gak paham. Jadi serampangan saudara. Paulus sampai ngomong, aku seperti petinju yang gak sembarang pukul. Sembarangan dia pukul. Karena gak ngerti. Tapi karena dia paham, dia gak sembarangan. Dia punya aturan, punya track. Karena dia paham betul saudara. Nah ini yang penting buat kita anak-anak Tuhan ya. Nah tenang mendengar kita lihat saudara. Di dalam Matius 11 ayat 15 dikatakan demikian. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar.
Ini kalimat saya hitung di perjanjian baru. Mungkin ada yang bisa cari lagi barangkali lebih. Ada 12 kali saudaraku ditulis dalam perjanjian baru. Tuh ayatnya ada semua di situ 12 kali. Pertanyaannya, mengapa Tuhan terus ulang-ulang singgung? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maaf, semua di sini punya telinga kan? Masalah gangguan seperti pongo. Pongo tuh orang Manado bilang budet. Nah itu kan lain lagi saudara. Tapi kan semua orang bertelinga. Kenapa disinggung terus nih? Sampai 12 kali. Karena apa? Karena memang tidak semua orang dengar dengan baik. Sambil lalu dengarnya saudaraku. Apalagi tadi pagi saya bilang suka pilih-pilih yang khotbah. Wah ini orang yang khotbah kalau yang orang Tegal bilang sing wetengnya meledos. Kebetulan yang perut kayak saya itu saya sama si Simon. Perutnya meledos berkat ya Simon ya enggak apa-apa. Khotbah itu nyetilik gitu. Tapi kalau yang lain, wah ini. Kan suka pilih-pilih begitu. Enggak boleh begitu saudaraku. Kalau itu perintah Tuhan, firman Tuhan, dengar baik-baik itu. Lanjut saudara. Kata mendengar sendiri di dalam bahasa Yunani tulis akoi. Artinya mendengarkan dengan penuh kesungguhan sampai memahami benar apa yang dia dengar. Tepat. Nuh dikatakan dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Titik komanya gak lewat. Siami. Nuh. Dia mendengar perintah Tuhan tepat dia lakukan itu. Ini dia aku. Nah dari pemahaman yang benar model seperti ini, maka akan muncul dorongan untuk taat. Kenapa Nuh sampai taat buat perahu, buat namanya apa ya, bahtera. Padahal seumur hidup dia belum pernah lihat kapal, saudara, apa. Sebab hujan aja belum ada. Sejarah kapal pertama kali dibuat ya Nuh itu. Sampan pun belum ada. Tapi Nuh bisa bikin tepat dengan taat. Karena dia ngerti betul yang diperintahkan itu. Nah kemudian arti taat atau hipako. Yang kedua adalah mendengarkan perintah dengan seksama untuk kepentingan memahami, betul. Tetapi yang kedua ada tambahannya. Dan mengambil posisi di bawah. Tuhan itu di atas kita, di bawah. Nah kadang Tuhan tempatkan kita justru kita menempatkan diri justru kita di atas, Tuhan di bawah. Saudara bisa bayangkan, kalau orang yang kasih perintah kepada kita itu bawahan kita. Maaf bos-bos di sini, jujur deh. Kalau pegawai saudara kasih perintah sama saudara dilakukan gak? Sorry ya, gak ada pecat aja untung. Enak aja main perintah. Tapi seringkali kita tempatkan Tuhan di bawah. Seperti paksa Tuhan ngikuti maunya kita. Tuhan ini dong. Tuhan ini ya. Aku percaya Engkau berkuasa maka tolonglah aku ini. Kayak satpam dia. Atau yang kedua, Tuhan ditempatkan sejajar sama kita. Kayak kanca, konco. Nah kalau sejajar ini 50-50 nih. Kalau perintahnya menguntungkan saya lakukan. Kalau enggak sorry. Bahkan berani nawar. Tuhan suruh saya kayak gini, wani biro. Makanya pelayanan pun seringkali nawar kan. Karena merasa Tuhan sejajar. Oh saya lagi butuh ya. Repot sorry Tuhan, orang lain aja dulu lah. Dia lupa bahwa nyawa aja dia gak sanggup untuk pelihara kalau Tuhan gak pelihara. Karena anggapnya Tuhan sejajar. Sorry melayani tunggu lah. Kalau saya lagi sip, lagi mood, lagi gak mood orang lain aja lah. Tapi yang betul kata hipako taat itu, Tuhan ditempatkan di atas. Dengar baik-baik kita sebagai hamba, dengar perintah Tuhan. Atasan kita itu saudara. Jadi kita harus selalu ada di bawah perintah Allah. Kita junjung tinggi. Sehingga tidak ada alasan untuk membantah atau tidak taat. Itu yang Tuhan ingat. Kata kamu senantiasa taat. Itu yang dimaksudkan Tuhan seperti itu.
Jadi kita tahu saudaraku modal untuk kita mengerjakan keselamatan, yaitu tadi. Jadi modal utama yang harus dimiliki adalah dengar dengan seksama perintah Tuhan. Pahami betul itu perintah. Kedua, taati. Baru kita dapat mengerjakan keselamatan itu dia. Yang Tuhan berikan kepada kita. Di tiket keselamatan itu udah pasti loh saudaraku ya. Jadi kalau nggak dikerjakan bisa bahaya saudaraku. Jangan saudara pikir kita aman-aman saja. Sebab ada tugas yang harus kita kerjakan. Paulus bilang sampai kepada garis finish tuh. Mesti dipertahankan itu. Nah mari kita sekarang kita lihat mengerjakan keselamatan. Ya. Kita lihat ayat selanjutnya dari ayat pokok kita. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya. Kata kerjakan itu adalah katergasomai, lalu keselamatan adalah soteria. Mari kita lihat satu persatu saudaraku. Katergasomai atau kerjakanlah itu artinya adalah tampilkanlah keluar bentuk dari keselamatan itu. Jadi keselamatan itu ada bentuknya saudaraku. Bentuknya mana? Ya hidup kita ini yang jadi kesaksian nanti. Yang kedua, tampilkanlah keluar hasil dari keselamatan itu. Hasilnya kita memang tetap dalam jalur keselamatan. Bukan lagi seperti hidup yang lama. Soruba kita. Orang Manado bilang. Hidup yang berlalu sudah berlalu. Tapi kita dalam kehidupan yang baru. Itu keselamatan yang tetap dalam tracknya itu. Jadi itu saudaraku, katergasomai. Jadi keselamatan itu saudaraku, tidak untuk disimpan hanya untuk milik dan rahasia pribadi. Tetapi keselamatan itu harus ditampilkan keluar. Apa yang harus ditampilkan? Bentuknya. Bentuknya kesaksian kita. Kita orang yang sudah diselamatkan mesti harus beda saudaraku dengan orang yang dulu waktu kita belum diselamatkan. Itu wajib, harus saudara. Lalu yang perlu ditampilkan lagi apa saudaraku? Hasilnya. Hasil dari keselamatan yang kita pertahankan yang kelihatan dari hidup kita. Nah inilah yang dimaksudkan dengan kata kerjakan atau katergasoma itu. Nah sekarang yang dikerjakan kan keselamatan. Keselamatan adalah soteria. Soteria artinya ini saudaraku. Kehidupan selamat sebagai murid Yesus atau Kristen sejati. Kristianos. Wah ini udah apal gitu saudaraku. Yang jalan tepat. Enggak menceng saudaraku. Persis seperti Tuhan ya. Itulah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Yang harus kita ikuti dan harus kita kerjakan terus. Ini keselamatan saudara. Kehidupan selamat di mana kita merdeka dari tipu daya si jahat. Jadi selain daripada kita hidup kehidupan selamat sebagai murid Yesus Kristianos, hidup kekristenan kita itu adalah hidup selamat karena kita sudah merdeka dari tipu daya dari si jahat. Artinya dulu kita milik si jahat saudara. Lalu kita ditebus keluar. Nah orang yang selamat di sini ini seharusnya sudah tidak lagi terpengaruh dari hidup yang lamanya. Enggak. Nah itu kata selamat itu yang mesti dikerjakan. Kerjakan terus track ini. Jangan sampai kamu terpengaruh oleh ini lagi. Ini yang disebut selamat. Saudara jangan pikir setelah iblis dipatahkan kuasa mautnya oleh Yesus yang mati di salib. Iblisnya tuh masih ada saudara. Saudara jangan pikir selesai. Tidak. Iblis masih punya waktu untuk tarik saudara balik lagi. Kalau iblis sudah habis, gak ada tuh perintah ayat ini saudara. Selesai kita aman. Gak ada masalah. Tapi kenapa ada perintah kerjakan keselamatan? Sebab si buruk kokoknya ini masih ada. Dia ada di bumi ini. Dia masih berjuang untuk tarik saudara supaya nyemplung lagi balik sama dia lagi. Inilah pentingnya kita perlu mengerjakan keselamatan itu. Tracknya itu di situ. Nah saudara, kebanyakan orang percaya gagal taat karena tipu daya jahat dari iblis. Hasilnya kayak Paulus bilang, ingin melakukan yang baik tapi yang jahat yang aku lakukan. Pengennya yang baik nih.
Tapi kok yang jahat sampai dia bilang, aku tuh manusia terkutuk. Nah orang yang sudah selamat pun bisa seperti itu. Dia gagal karena dia gagal mentaati firman Tuhan. Hasilnya dia melakukan dosa. Dosa, saudaraku, dalam bahasa Inggris ditulis miss the point. Artinya kehilangan titik sasaran atau salah sasaran. Nah orang yang benar, yang sudah keluar dari hidup lama pada track kebenaran, dia akan tepat sasaran. Tapi kalau orang yang nyemplung balik lagi ke sini, ini orang yang miss the point. Kehilangan sasaran. Nah ini yang tidak boleh sampai terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Semua orang yang taat kepada firman Tuhan, dia akan tepat sasaran. Kenapa? Dia memahami firman Tuhan, dia tahu betul firman Tuhan, kemudian dia taat, pasti akan tepat sasaran. Ini yang harus kita perjuangkan dalam hidup kita, saudara. Saya ngetebres kayak gini, saudara, bukan berarti saya sudah berhasil, saudara. Saya masih banyak gagal. Tapi ini yang perlu kita perjuangkan bersama. Selama kita masih hidup di dalam kedagingan ini. Terus berjuang. Untuk kita betul-betul keselamatan kita sempurna. Sampai nanti pada waktu pemisahan gereja Tuhan. Kita didapati layak masuk ke dalam gereja yang sempurna. Selanjutnya saudara. Kita tahu bahwa iblis adalah bapa pendusta. Ia mahir dalam tipu dayanya. Usianya lebih tua dari sejarah manusia itu sendiri. Sejak dia mulai berhasil dengan tipu dayanya. Menipu Hawa dan Adam, saudaraku. Sampai hari ini berapa banyak anak Tuhan yang jadi korban. Yang nyemplung lagi balik ke hidup yang lama. Dan kehilangan keselamatannya. Karena tipu dayanya. Kalau kita mau ambil contoh saudaraku dalam perjanjian lama saja. Saudaraku dilihat di situ ada Raja Saul. Kehilangan keselamatannya dia. Karena tipu daya iblis. Di perjanjian baru Yudas Iskariot dan dia bukan orang cere-cere saudaraku. Dia murid Tuhan. Dari 12 murid Tuhan. Gagal dia. Dan iblis berhasil itu. Dan sampai hari ini. Dia akan terus berjuang saudara. Supaya kita nggak sampai kerjakan itu keselamatan. Tapi ditarik kembali. Masuk ke dalam jalan hidup. Yang berdosa hidup yang lama. Ini yang mesti hati-hati kita saudara. Nah orang yang sudah diselamatkan seharusnya sudah bebas dari tipu daya si jahat ini. Puji Tuhan. Nah tipu daya jahat iblis ini saudaraku saya kasih sedikit gambarannya. Luar biasa tipunya saudaraku. Kita lihat di dalam Matius 5 ayat 38. Dikatakan demikian saudara. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saudara lihat, ini konsep ini dipakai iblis untuk menipu kita sehingga kita melakukannya. Mata ini firman loh, firman. Saudara tahu waktu iblis mencoba Yesus juga pakai firman loh saudara. Kalau engkau terjun dari bumbungan, ada tertulis tentang engkau. Tangan malaikatnya akan menatang tanganmu sehingga kakimu tidak terantuk ke batu. Bayangin, pakai firman. Tapi kita lihat saudara, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini kalau kita nggak jeli saudaraku ya, dan kita nggak minta hikmat Tuhan, ini seolah-olah ngajarin kita untuk boleh balas dendam loh. Sebetulnya konsep ini yang benar begini saudaraku. Hukuman yang sama akan diberlakukan kepada si pelaku. Istilahnya seperti hukum tabur tuai. Kamu lakukan A, ya dapat A. Kamu lakukan B, ya dapatnya B, gak berubah. Ini bukan ngajari kita untuk balas dendam. Tapi berapa banyak anak Tuhan kejebak soal itu. Kristen Pak. Tapi kalau dia yang lukai saya sikat. Nyolok saya, colok lagi. Lalu apa bedanya saudara anak Tuhan dengan yang bukan? Ini loh saudaraku. Kenapa gereja, jemaat, organisasi gereja selalu ada ribut seperti ini.
Karena dia kena tipu daya iblis, saudara. Nggak nyadar itu, saudaraku. Sehingga tidak ada bedanya. Iblis bertepuk tangan. Ya, ramai nih. Ini aku suka. Sampai puncaknya, saudaraku. Nanti pada puncaknya ini, aduh, berbahaya lagi. Jadi iblis lakukan seperti itu. Nah, puji Tuhan, ini ayat gak berhenti di sini. Tuhan mengembalikan pada konsep kerajaan Allah, yaitu kebenaran. Kita lihat ayatnya, saudara. Dalam Matius 5 ayat 38 sampai 39. Itu saya ambil inti-intinya, saudaraku, sampai loncat ke ayat 44, saudara bisa baca keseluruhannya. Kamu telah mendengar firman, mata kali mata dan gigi kali gigi, titik. Tetapi, lihat, aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini yang benar. Tuhan mengembalikan pada konsep kebenaran kerajaan Allah. Ini loh yang benar. Tetapi tipu daya iblis, dia akan coba tarik. Jangan mau ngikutin. Keselamatannya ini yang Tuhan kasih. Yang benar ini loh. Tapi iblis bilang, enggak, yang benar ini. Saudaraku yang Tuhan kasih. Kalau kita gigikan di gigi, matakan di mata. Saya mau bertanya, bedanya apa anak Tuhan dengan orang dunia? Enggak ada. Tapi yang betul adalah ini. Jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini yang disebut keselamatan. Inilah keselamatan yang perlu kita kerjakan. Ini yang mesti dipelihara, saudara. Jangan sampai kita ketarik masuk ke sini lagi. Kerjakan keselamatanmu. Buktikan kesaksian hidupmu bahwa engkau berbeda dengan orang lain. Maksudnya berbeda dengan orang dunia. Wujudnya ada hidup kita. Makanya saya katakan ini tidak mudah. Harus dilatih terus. Dilatih terus. Terus sebabnya Tuhan mengatakan barang siapa mau mengikut aku dia harus pikul salib. Menyangkal dirinya. Baru ngikut aku. Gak gampang, saudara. Gak gampang. Nah, kita lihat. Saya bawa dalam Roma 16 ayat 19, saudara. Ini kolerasi dari ayat tadi. Ketika kita sudah mulai memelihara kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kita pelihara itu keselamatan kita tetap terjaga. Enggak tercemari lagi sama ini. Kita mesti ada di sini. Di dalam Roma 16 ayat 19 dikatakan demikian. Kabar tentang ketaatanmu. Jadi orang yang taat tadi sudah tahu, saudaraku ya. Taat ini ngerti benar firman Tuhan, paham betul, lalu melakukan kebenaran. Ini namanya ketaatan. Telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku berkata, sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi perhatikan, aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Mari kita lihat kata bijaksana dan bersih ini, saudaraku. Kata bijaksana ditulis dengan kata sopos. Artinya menjadi ahli, mahir dalam apa yang baik dan benar. Ketika kita dihadapkan kepada situasi, saudaraku, yang menyakiti kita. Muncul dua ini nih, keselamatan kita tetap di track keselamatan kita ini. Atau tawaran iblis nih, tipu daya iblis ini. Kalau kita sudah dalam ketaatan kepada perintah Tuhan, kita mahir untuk bedain, saudaraku. Ini orang nggak beres nih. Saya perlu sikap. Roh Kudus bilang no. Itu bukan cara kamu yang sekarang. Kita sanggup bedain, oh ini bukan dari Tuhan ini. Bukan dari Tuhan. Maka kita terbebas, saudaraku, untuk melakukan kejahatan. Atas nama kebenaran. Kan biasanya begitu. Aku bener kok. Aku bener. Saya wajib dong. Kita bebas di situ. Lalu yang kedua kata sopos ini.
Artinya intelektual kamu menjadi semakin bijak untuk dapat membedakan mana yang jahat dan mana yang benar. Ini sopos. Sebab kenyataannya, maaf saudaraku, saya bukan menghakimi. Ada banyak orang Kristen, ngaku Kristen, tapi nggak bisa bedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Jujur saja. Oh yang lain aja begitu. Nggak masalah. Ini kita udah keluar saudaraku. Kita sudah nggak memelihara keselamatan kita ini yang sejati. Jadi abu-abu saudaraku. Tuhan bilang kita nggak bisa berdiri di dua perahu. Akan jatuh kita. Yang Tuhan inginkan kita ada dalam keselamatan. Yang sudah Tuhan bersihkan, bebaskan, lepas dari ini. Jangan sampai nyemplung ke situ lagi. Tapi banyak orang Kristen, termasuk kita saudara, sekadang tidak bisa bedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Sebetulnya ini nggak baik, tapi kita kerjakan juga. Kan seperti itu saudara. Nah itu tidak bisa saudaraku. Kemudian kata bersih. Kata bersih ditulis dengan akerarios, artinya merdeka dari tipu daya iblis. Selain mahir membedakan mana yang baik dan jahat, dia bebas dari tipu daya iblis. Nggak mempan saudara. Ketika diuji-uji nih, kamu dirugikan loh. Sikat aja. Kamu punya hak kok. Pasti menang. Kan iblis ngomong begitu. Tapi Tuhan nggak ngomong begitu saudaraku. Tuhan bilang ampuni. Hidup kita sudah berbeda dengan dunia. Saudara, di dalam Matius 4 ayat 1, ini Tuhan aja diutik-utik saudara. Dikatakan demikian, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Saudara, kata dicobai oleh iblis kan pikiran saudara, oh Tuhan lagi dicobai. Diganggu, ya dimingi-mingi lah gitu ya. Tapi sebetulnya kata dicobai iblis itu, dalam terjemahan aslinya itu, artinya iblis itu sedang mengorek apa sebenarnya sih isi dari kehidupan Yesus. Itu yang dimaksud. Dia korek sampai pakai firman dia ngomong saudaraku. Jika engkau anak Allah terjun dari bumbungan. Ada tertulis itu tentang kamu. Tapi ternyata iblis kecelek saudaraku. Ternyata isinya Yesus firman semua yang berkuasa. Tuhan hantam, ada tertulis juga. Iblis mundur saudara. Tidak bisa. Tuhan ada dalam tracknya. Sebab dia sumber kebenaran kita. Mau dilawan. Mundur. Tapi dalam Injil Lukas saudara bisa baca. Iblis kemudian menunggu waktu yang tepat lagi. Artinya apa? Dia gak pernah menyerah saudara. Untuk coba korek-korek lagi. Mempengaruhi. Sekarang bukan sama Tuhan. Sama kita pengikut Tuhan. Saudaraku jangan sampai penebusan Tuhan ini sia-sia. Karena kita tidak menjaga. Sudah dibeli lunas, bebas loh. Tapi kita mau aja diperbudak lagi saudara. Ngikuti hidup yang lama lagi. Nah ini yang Tuhan ingin kerjakan keselamatan. Kalau enggak berbahaya ini. Keselamatan sudah pasti. Tapi bisa hilang karena kelakuan kita. Nah saya kasih contoh bagaimana Paulus mahir dapat membedakan mana yang baik. Dan dia bersih dari yang jahat sehingga dia mampu lakukan ini. 1 Korintus 4 ayat 12 sampai 13. Perhatikan saudara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Memang berat saudara. Harus diakui. Pertama, kalau kami dimaki, kami memberkati. Saya mau tanya, mudah gak? Saudara dimaki-maki, dituting-tuting mukanya saudara. Masih mau memberkati? Aku ada rezeki loh. Ada apel 2 kilo, sekilo kirim sama orang itu yang maki-maki saya. Bisa saudara? Bisa. Kenapa Paulus bisa? Paulus ngerti betul apa perintah Tuhan itu. Apa yang namanya lahir baru, berubah, hidup yang lama hilang, yang baru datang. Paham dia. Yang kedua,
Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Mudah? Gampang Bapak-Bapak? Gampang? Enggak. Jujur aja. Difitnah terus kita ngomong baik-baik. Saya enggak lagi ngecap loh saudara. Saya ngalami. Cerita tetap gak benar itu fitnah. Tapi daripada ribut sudahlah saya redam. Tapi di sini saudara. Waktu ketemu saya ramah. Oke. Tapi saya jujur munafik saudara. Di hati saya bilang Tuhan coba ada ayat. Silakan orang yang fitnah boleh kamu banting. Saya banting hari itu orang itu saudaraku. Tapi gak ada ayatnya saudara. Apa boleh buat. Saya ngakui Tuhan. Engkau tahu gak bisa dibodohi. Saya munafik. Tapi ini saya. Berulang-ulang itu saudara. Tapi ketika saya belajar merendahkan diri. Waduh. Itu kalau berdoa sampai guling-guling loh saudara. Sebab watak dasar saya gak kayak gitu saudaraku. Saya orangnya kasar. Berantem itu saya wah. Seneng lah sebetulnya. Kalau bikin gara-gara. Saya suka ngerontokin gigi soalnya dulu waktu itu. Itu gak mudah saudara. Betul gak mudah. Tapi itu betul-betul perjuangan. Saya minta Roh Kudus lembutkan. Dan puji Tuhan bisa ternyata saudara. Lama sih ya. Sampai betul-betul hilang. Tidak ada perasaan marah lagi. Jadi bukan ngecap, saya pengalaman. Gak gampang. Paulus, saudara tahu karakternya Paulus. Dia itu suka bunuhin orang, nanggepin orang masukin penjara. Ini pembinasa dia. Tapi dia sanggup dilembutkan oleh Tuhan. Ketika dia memahami betul apa itu artinya lahir baru. Ditebus dari kehidupan yang lama. Perubahan itu ada dan perlu diperjuangkan, dikerjakan. Kalau kami difitnah kami tetap menjawab dengan ramah. Ini baru daftar yang kecil, masih banyak penderitaan Paulus. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah kalau hidup kita saudaraku, sudah ditebus oleh Tuhan, haleluya. Ditebus Tuhan jadi Kristen, puji Tuhan, melayani. Tapi dalam kehidupan kita nggak pelihara itu keselamatan. Ketika orang fitnah kita balas dengan fitnah. Ngomong jahat masih tetap dilakukan. Iri hati tetap dipelihara. Lalu bedanya apa? Dengan waktu kita belum bertobat saudara. Kapan kita mau jadi dewasa rohani? Kapan kita mau jadi Kristen yang sungguh-sungguh? Gitu-gitu terus, gak ada perubahan. Watek di kawang ngurek kata orang Tegal. Diulang terus hidupnya. Dan ketika saya merenungkan, waduh kalau begitu hidup saya sia-sia nih. Pelayanan kita jadi sia-sia nih kalau model begini. Itulah sebabnya kerjakan keselamatanmu. Buktikan ada wujudnya. Ada kesaksiannya bahwa kamu tetap hidup di dalam kebenaran. Enggak ngikut sana lagi. Dan ini enggak mudah. Saya ngomong enggak mudah saudara. Saya juga dapat berkat dari firman. Betul-betul enggak mudah. Ini perlu perjuangan dan dilatih terus menerus. Daging kita ini untuk terus ditekan. Sebab kita diarahkan oleh Tuhan menjadi seperti Kristus. Seperti Yesus. Ini bukan kemustahilan, memungkinkan. Ketika kita tunduk kepada perintah Tuhan dan ditopang oleh Roh Kudus. Saudara kita akan dibawa ke sana. Menjadi manusia baru. Betul-betul itu yang disebut manusia baru. Paham saudara? Banyak kelemahan kita bukan ternyata. Dan kalau ini sampai gagal saudaraku. Coba ya. Itu ada Matius 7 ayat 22 sampai 23. Coba dibuka ayatnya. Ini nanti pada hari-hari terakhir. Akan banyak datang orang yang merasa berjasa sama Tuhan. Bahwa saya ini hebat. Coba ya. Pada hari terakhir. Banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan. Bukankah kami berbuat demi namamu. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Hebat ya pelayanannya ya saudaraku. Hebat. Tapi coba Tuhan katakan. Pada waktu itulah. Aku akan berterus terang kepada mereka.
dan ngomong berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya mau nanya, berbuat jahatnya apa? Ngusir setan jahat? Enggak. Ngadakan mujizat jahat? Enggak. Nubuat jahat? Enggak. Kok dibilang jahat? Pelayanannya bagus. Prestasinya orang Tegal bilang ciami kucai. Tapi Tuhan bilang aku gak kenal kamu. Hai kamu pembuat kejahatan. Karena apa? Ternyata ini dia. Keselamatannya gak dikerjakan. Hidupnya masih ke sini juga abu-abu. Dan itu disebut jahat sama Tuhan, saudara. Ini kalau ditulis begini pasti ada, saudara. Yesus yang ngomong ini. Dan pasti akan kejadian. Ya amit-amit jangan sampai kita itu yang ternyata seperti itu di hadapan Tuhan. Pada waktu Tuhan berterus terang tentang kita. Ya, saya pernah bikin renungan itu. Pada waktu Tuhan berterus terang tentang siapa kita. Sekarang sih belum tahu. Masih hahe kita saudaraku ya. Ini yang kita harus saudaraku yang Tuhan kasih. Perlu perhatikan baik-baik. Mari kita sama-sama saling mendoakan. Saling mendukung. Ya. Kemah satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Betul-betul dipraktekkan. Beribadah, dengar sungguh-sungguh firman Tuhan. Belajar taat, lakukan saudara. Sangkal diri kita lah kalau memang kita merasa dirugikan. Yang penting kita tetap dalam jalan kebenaran. Saudaraku yang Tuhan kasih untuk kita mengikuti perintah Tuhan memang penuh dengan pengorbanan. Pelayanan total. Yang disebut dengan kasih. Hukum kasih adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dan segenap lain. Salah satunya segenap jiwamu. Segenap jiwa itu mengasihi Tuhan, itu pengorbanan saudara. Yaitu korban perasaan. Orang difitnah, tapi harus ngomong dengan baik-baik. Itu korban perasaan saudara. Kalau orang gak ngerti tentang penebusan kasih Tuhan, gak sanggup bisa begitu. Gak akan sanggup. Udah bisa, dibalas nih, harus dikecek orang ini. Saudara gak selamat saudara. Percaya deh. Ketemu sama Tuhan, kamu pembuat kejahatan. Sebab sama seperti orang yang tidak ditebus Tuhan. Tapi penuh dengan kasih pengorbanan kayak Yesus. Dia rela mati untuk kita. Demikian pun kita harus rela mati untuk hidup yang lama. Sakit daging kita. Tetapi keselamatan kita tetap terjaga, saudaraku. Tetap kita kerjakan. Satu, menjadi kesaksian bahwa hidup kita itu benar di hadapan Tuhan. Kedua, keselamatan kita terjaga di hadapan Tuhan. Bahwa betul engkau orang benar. Tidak melakukan. Meskipun menghadapi masalah berat apapun. Kita tidak masuk kepada tipu daya iblis. Sehingga hidup kita jadi abu-abu. Nah untuk kita bisa belajar terus ini. Hidup kita tunduk kepada Tuhan saudara. Ini masih terus dilatih, betul. Belajarlah mengampuni. Meskipun munafik saudara. Ya hatinya enggak saudara. Wah menyiksa banget. Tapi terus Tuhan. Saya harus bisa. Tapi betul saudaraku. Sekali lagi saya lagi gak ngecap. Saya ngalami itu. Bisa Tuhan bisa pulihkan. Hilang pure. Dan jadi baik, jadi kayak saudara lagi. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, tidak ada yang mustahil kalau kita melakukan firman Tuhan. Tuhan bela dan Tuhan kasih kemampuan. Nah untuk menjaga itu, maka pikiran kita pun perlu dijaga saudaraku. Dengan ayat ini saudaraku, Paulus memberikan tipsnya di sini. Di Filipi 4 ayat 8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, akhirnya dari seluruh perjuangan, pergumulan yang kita hadapi ini, track pada akhirnya kita perlu diperlengkapi ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji. 8, saudara. Pikirkanlah semuanya itu. Artinya begini, saudara, ketika kita menghadapi sebuah tekanan ini, baik di rumah tangga, saya belajar dari rumah tangga dulu paling dekat. Hadapi sesuatu yang melukai dan ini menggoncang iman kita. Kita pikirkan 8 ini. Yang benar yang harus kita pikir. Apa yang benar yang harus kita kerjakan. Yang membawa kemuliaan Tuhan yang mesti kita kerjakan. Bukan membalas. Yang perlu dipikirin bukan pikiran membalas nih. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Dan sedap didengar. Untuk orang kalau dengar kita, orang menjadi kesaksian bahwa kita orang Kristen yang baik. Itu yang perlu dipikirkan. Bukan kurang asem, dia merugikan saya, bagaimana cara saya membalas. Bukan itu. Yang ada di otak kita bukan itu. Tapi 8 ini, pikirkan semuanya itu. Nah kata pikirkanlah saudara, itu dalam bahasa Yunani ditulis logisomai. Dari logisomai ada muncul kata logika. Ya, logika. Nah kata logisomai ini artinya saudara, pikirkanlah semuanya itu, yaitu ke-8 hal yang di atas tadi. Yang Paulus ngomong. Sebagai daftar inventaris di otakmu. Memang artinya kayak rada-rada gak enak diomongin saudara ya. Ngotak-ngotai orang saudara. Jadikan itu inventaris di otakmu. Inventaris apa saudara? Inventaris. Kepemilikan kita. Yang harus di otak kita ini. Yang jadi inventaris kita. Bukan lagi hidup lama kita. Gigikan di gigi, matakan di mata. Tapi kasih Yesus, pengorbanan Kristus saudaraku. Jangan buat sia-sia. Kita hidup lewat track ini. Tubuh dan darah Yesus. Bukan lagi matakan di kata, gigikan di gigi. Hidup lama kita, enggak. Itu harus ada dalam pikiran kita. Maka hidup kita, memang ketika saya renungkan betul saudara. Ketika kita bisa mampu menang di sini, kita sejahtera. Betul saudaraku. Wah, gak ada yang namanya pertikaian. Gak ada yang namanya orang neng-nengan ya. Neng-nengan tahu ya orang Tegal ya. Meneng-menengan. Kadang sampai duduk aja saudaraku jruk, hidung lingkuk, orang yang dia gak suka dia langsung pindah muter. Jangan ada lagi kayak gitu saudara. Berarti hidup kita bukan lagi menjaga keselamatan ini. Kita udah balik lagi kayak hidup yang lama ini. Pertanyaannya kalau kita gagal. Segera bereskan sama Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, Dia akan setia dan adil. Balik lagi. Jaga track yang betul saudaraku. Perkara lagi kecil, gagal lagi. Minta lagi sama Tuhan. Tuhan perbarui saya lagi. Selama kita hidup. Ayub berkata, hidup manusia itu adalah sebuah perjuangan. Seperti manusia yang bergumul. Dan inilah pergumulan hidup kita. Sampai nanti Tuhan tentukan. Menjadi gereja yang sempurna. Dan itu bukan mustahil saudaraku. Tapi bisa berlaku buat kita. Sebab firman dan Roh Kudusnya diberikan kepada kita. Tuhan hanya minta kita taat saja. Ngerti firman Tuhan, taati saja. Gagal, kerjakan lagi. Gagal, ulangi terus. Sampai kita mahir betul-betul. Bukan melakukan kejahatan, tapi mahir untuk melakukan keselamatan kita di jalur yang benar. Karena Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasih, biarlah ini semua boleh menjadi bahan perenungan hidup kita. Dan membuat kita semangat untuk kita terus belajar. Jangan lemah kalau kita gagal. Terus ulangi terus. Kita terus saudaraku bersama dengan Tuhan. Bangkit lagi. Kerjakan lagi. Sampai kita mahir dalam tuntunan Roh Kudus.